Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala As-Sami yang Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Al-Jami yang Maha mengumpulkan kita semua pada kesempatan subuh hari ini, senantiasa menghujamkan dalam hati kita rasa syukur dan sabar dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah iman. Dengan iman yang sempurna kepada Allah, maka niscaya kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, jauh dari yang namanya rasa gelisah, khawatir. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk memperhatikan kondisi keimanan kita masing-masing. Kenapa iman ini penting, hadirin yang dimuliakan Allah? Karena dengan iman inilah manusia akan senantiasa mendapatkan bimbingan, petunjuk, berkah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani setiap aktivitasnya. Orang yang beriman mendapatkan nikmat, senantiasa nikmatnya membuat ia dekat dengan Allah. Kalau imannya baik, dapat masalah, musibah, kepahitan, maka dengan kepahitan itu pun membuat ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya baik. Hadirin, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadir di dunia ini untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Sebagaimana kita pahami bersama dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Sungguh Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini, hadirin, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Namun siapa yang mau diberitahu? Karena sesungguhnya Allah sudah Maha tahu. Allah tidak perlu diberitahu siapa paling baik amalnya, tidak perlu. Karena Allah sudah tahu persis yang mana yang paling baik amalnya. Lalu untuk siapa? Alim ulama menjelaskan agar kita manusia mengetahui siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Agar kita bisa mengukur diri kita. Saya sudah dalam posisi menyikapi apapun yang terjadi dengan amal terbaik atau tidak. Datang perintah disempurnakan atau tidak perintahnya. Datang ujian kepahitan, apakah disikapi dengan sikap terbaik atau tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa kita hidup ini akan diuji. Lalu diuji dengan apa? Mari kita simak apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
شيء من الخوف والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah episode yang pasti akan terjadi kepada kita. Allah akan berikan sedikit rasa takut ke dalam hati kita. Takut menghadapi hari esok, takut menghadapi masa pensiun, takut nanti tidak bisa bekerja lagi, takut tidak bisa berproduktif lagi. Masya Allah, banyak ketakutan. Apalagi baru-baru ini, Masya Allah, kita pun melihat kondisi ujian itu hampir merata di Makassar. Ada yang diuji dengan banjir, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sengketa lahan, macam-macam ujiannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal minimal biasanya ujian datang kepada kita. Alim ulama katakan, merujuk dari ayat yang tadi, yang pertama ujian kesenangan. Ketika diuji senang, sabar atau tidak untuk senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, diuji dengan datangnya kemudahan maksiat. Apakah sabar atau tidak untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan, menolak kemaksiatan yang terjadi dalam diri kita. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian kepahitan, kekurangan harta, kekurangan diri. Allah panggil orang yang kita cintai, bahkan mungkin fisik kita pun digerogoti dengan penyakit misalkan. Ini pun ujian. Ada yang tadinya bekerja sekarang harus dirumahkan. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat bisa jadi ketiga ujian ini datang sekaligus bersamaan ataupun datang satu-satu. Datang ujian kesenangan, harta, muda, proyek, lancar, ini pun ujian. Kemudian yang kedua, setelah uang banyak, harta melimpah, kemaksiatan pun jadi mudah dikerjakan. Mau apapun bisa, mau melakukan apapun suka-sukanya. Tapi disitulah ujian iman kita. Apakah dengan kemudahan kita akan terjerumus dalam kemaksiatan, atau kita tetap bersabar menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ujian kepahitan, musibah, masalah. Maka apakah ini pun membuat kita bersabar, senantiasa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman kembali, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Maka salat dulu atau sabar dulu? Maka alim ulama katakan dengan ayat ini kita pun sudah memahami dengan jelas. Maka bersabarlah dulu baru kemudian sholat. Karena kalau tidak sabar, sholat pun tidak enak. Lalu apa itu sabar? Sabar adalah kemampuan mengontrol diri, kemampuan mengendalikan diri untuk senantiasa berbicara baik, menyikapi kejadian dengan cara berpikir baik, dan kemudian mengambil tindakan yang terbaik. Masya Allah. Ini sulit.
tapi insya Allah bisa diperjuangkan. Tidak mudah memang, tapi bisa insya Allah diperjuangkan. Syaratnya apa? Iman kita harus bagus, itu saja. Kalau imannya bagus, kondisi keyakinannya kepada Allah bagus, maka insya Allah buahnya adalah sabar yang muncul dari sikap, perilaku, ucapan, tindakan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh kecil saja. Keluar dari masjid ini, tiba-tiba mau sampai rumah, ada genteng jatuh di kepala kita. Lalu, apakah kita akan sikapi dengan marah-marah? Kenapa ini genteng jatuh? Sampai kepala saya benjol begini, pokoknya saya tidak terima. Apakah dengan marah, dengan uring-uringan, dengan komplain kepada tetangga yang rumahnya gentengnya jatuh, jadi solusi? Tidak. Walaupun kita mengatakan saya tidak terima, tapi sesungguhnya tanda terimanya sudah ada, benjol di kepala. Maka hari yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikapi segala sesuatu di hadapan kita dengan sikap terbaik, berbicara baik, berpikir baik, bertindak baik, dan itu adalah sabar. Maka orang yang sabar senantiasa mendapatkan keberkahan yang sempurna yang tadi Allah sampaikan, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itulah orang yang mendapatkan berkah yang sempurna, rahmat dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ke dalam hati kita iman yang sempurna sehingga kita bisa menyikapi apapun yang terjadi dengan syukur dan sabar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.